Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RAS Channel. Kali ini di bulan Rabiul Awal, setelah memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW, kita mengadakan ziarah ke para wali yang berada di Jawa Tengah. Setelah kita perjalanan jauh dari Sidoarjo, Jawa Timur menuju Jawa Tengah, kita singgah ke Pantai Kartini yang berada di Jepara. Kita melepaskan lelah sambil santai menikmati udara di Pantai Kartini. Setelah kita dari Pantai Kartini, kita langsung menuju makam R.A. Kartini yang berada di Rembang, Jawa Tengah. Nama panjang dari R.A. Kartini adalah Raden Ajeng Kartini Joyodiningrat, putra dari Adipati Jepara, yaitu Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. R.A. Kartini menikah pada usia 24 tahun dengan Bupati Rembang bernama Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat. R.A. Kartini dikaruniai anak bernama Raden Mas Susalit Joyodiningrat. R.A. Kartini adalah terkenal sebagai sosok pahlawan emansipasi wanita, dan beliau juga mempunyai jasa yang sangat penting bagi agama Islam, yaitu meminta kepada gurunya, Kiai Soleh Darat, agar Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, agar masyarakat bisa memahami isi dari Al-Quran tersebut. Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat. Yes, Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat. Jane ngoten, mlebet pintu niku gak oleh karo ngaten. Karo niku. Dan iki napa keturunan istilah keraton. Terus tata cara keraton niku gak oleh karo tanya-tanya apa maneh hubung-hubung niku tak mlaku-mlaku. Rembang ini terlebih dahulu menikah dengan Raden Ajeng Sekar Milat Joyodiningrat yang makamnya ada di sebelahnya Bung Kartini ini sebagai permaisuri yang pertama. Permaisuri yang pertama ini dinikahi Pak Bupati Rembang. Beliau tidak punya keturunan, bahkan pada usia 40 tahun beliau ini sakit hingga akhirnya meninggal. Nah, karena permaisurinya meninggal, baru kemudian Pak Bupati menikah lagi dengan Raden Ajeng Kartini. Jadi Bung Kartini dinikahi Pak Bupati Rembang sebagai permaisuri yang kedua, menggantikan yang pertama karena yang pertama kan dia Pak. Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat, begitu nama lengkapnya. Beliau adalah putri dari Bupati Jepara. Ayahnya bernama Aryo Sosroningrat dan ibunya bernama Ibu Ngasirah. Nah, Ibu Ngasirah ini beliau adalah putri dari Kiai Haji Matilono dan juga Ibu Haja. Selain putri dari seorang bupati, beliau juga merupakan cucu dari seorang kiai. Bahkan Bung Kartini juga merupakan santripun atau muridnya dari Kiai Soleh
Dan Bu Kartini juga lah pada waktu itu yang mempunyai gagasan dan pemikiran, sekaligus beliaulah yang berani meminta dan menyuruh Mbak Yai Soleran untuk segera melakukan Al-Quran. Tidak ada terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jawa yang ditulis menggunakan huruf Arab Udun atau Bedor. Itu adalah gagasan, pemikiran dan permintaan dari Raden Ajeng Kartini. Di kancah nasional beliau juga sangat luar biasa. Terbukti beliau dinobatkan sebagai pahlawan emansipasi wanita. Dan Bu Kartini ini menikah dengan Pak Bupati Rembang hanya 10 bulan saja. Karena 10 bulan setelah menikah, Bu Kartini ini melahirkan, terus 4 hari kemudian Bu Kartini wafat. Jadi Bu Kartini ini wafat usia 25 tahun, 4 hari setelah melahirkan. Putranya laki-laki diberi nama Raden Mas Susalid. Jadi putranya hidup. Jadi Susalid ini sendiri juga sebenarnya undang-undang Jawa yang artinya susah wiwit alit, sehingga Susalid lah. Pak Susalid putranya Bu Kartini hidup hingga usia 58 tahun. Beliau dulu pensiunan tentara dengan pangkat Mayor Jenderal Darat. Pak Susalid wafat tahun 62, beliau juga dimakamkan di sini. Makamnya ada di bawah pagar besi. Ada papanya ini namanya Panglima Divisi 3. Pak Susalid satu-satunya putra dari Bu Kartini juga menikah dapat orang Tegal yang makamnya ada di bawahnya, nggak kuning itu. Putranya juga satu yang kuning depannya ini namanya Budi Setia Susalid. Jadi secara duniah atau keturunan Bu Kartini hanya punya satu putra dan satu cucu. Dan cucunya ini walaupun dia sudah wafat, tapi alhamdulillah istrinya masih hidup sampai saat ini bersama dengan putra putrinya. Jadi secara keturunan yang masih ada, Raden Ajeng Kartini masih punya cucu, mantu dan 4 di Jakarta. Sedangkan untuk makam kecil yang di dalam pagar di sini, di situ ada nama Raden Ajeng Sri Urip Jayadiningrat. Beliau adalah putri dari permaisuri yang ketiga Pak Bupati Rembang. Kita lanjut ziarah ke makam Ki Ageng Tarub atau juga disebut Joko Tarub. Siapakah sebenarnya Joko Tarub? Benarkah dia menikah dengan bidadari? Bagaimana silsilah sehingga ia dikatakan sebagai leluhur para raja Mataram? Kisah legenda Jaka Tarub sudah tak asing lagi di kalangan masyarakat, bahkan juga sudah dituangkan dalam naskah populer sastra Jawa berupa Babat Tanah Jawi. Namun, ternyata ia bukan legenda yang lahir dari sebuah imajiner, melainkan sosok ini nyata adanya. Saat ini makamnya terletak di Desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Menurut juru kunci makam Ki Ageng Tarub, masyarakat menyebut Pak Pri mengatakan Ki Ageng Tarub adalah keturunan utusan dari Arab, yaitu Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa pada masyarakat Buddha sekitar tahun 1300 Masehi. Beliau menyebarkan Islam dengan pendekatan pertapan yang disebut dengan tapa kalong, dan Ki Ageng Tarub adalah cikal bakal dari raja-raja yang ada di tanah Jawa. Alhamdulillah kali Alhamdulillah ini sudah sampai pesawat ini. tiba di makam Ki Ageng Tarub yang berada di kawasan Grobogan, Bangunarjo. Bangunarjo. Ya, Grobogan ya sekitarnya. Alhamdulillah sepi, udaranya sejuk. Berikut silsilah dari Ki Ageng Tarub. Kita lanjut ke makam Ki Ageng Selo.
Ki Ageng Selo memiliki nama kecil Bagus Songgom, keturunan Ki Getas Pandawa. Ia hidup di masa Kerajaan Demak, tepatnya pada masa kekuasaan Sultan Trenggana, awal abad ke-16 atau akhir abad ke-15. Ki Ageng Selo terkenal bisa menangkap petir. Kala itu ketika Ki Ageng Selo sedang mencangkul di sawahnya dan turun hujan dan petir menyambar kemana-mana, dan akhirnya Ki Ageng Selo menangkap petir tersebut. Dan konon petir tersebut berubah menjadi naga. Di makam Ki Ageng Selo terdapat almari api petir di sebelah utara makam Ki Ageng Selo. Di dalamnya terdapat pelita atau lampu templok yang konon apinya berasal dari petir yang ditangkap oleh Ki Ageng Selo. Saat ini kita berada di makam Syekh Jangkung atau Saridin yang berada di Lodoh, Kanyen, Pati, Jawa Tengah. Adapun asal-usul nama Syekh Jangkung adalah bernama Syarifuddin. Untuk memudahkan dan berucap kata Syarifuddin dalam logat Jawa memang agak kesulitan, sehingga kata Syarifuddin berubah menjadi Saridin. Gelar Syekh bagi Saridin, beliau mendapatkan dari negara Ngerum, Andalusia, saat itu sebagai pusat perawi hadis dan pusat kerajaan Islam terbesar di dunia. Adapun gelar Syekh Jangkung, beliau dapat dari gurunya yaitu Raden Sayyid Sunan Kalijaga. Karena Saridin ini selalu dijangkung oleh gurunya, makna kata dijangkung menurut bahasa Indonesia adalah dilindungi, diayomi, dipelihara, dididik, dan selalu dalam naungannya. Saat ini kita sampai di Muria. Untuk sampai ke makam Sunan Muria ada dua alternatif, yaitu naik tangga selangkah demi selangkah, dan alternatif kedua yaitu naik ojek. Sunan Muria atau disebut Maulana Raden Umar Said, yaitu putra dari Raden Mas Sahid. Gelar Sunan Muria karena dimakamkan di dataran tinggi Muria, Jawa Tengah. Beliau adalah putra dari Dewi Saroh, adik kandung Sunan Giri, sekaligus anak dari Syekh Maulana Ishaq dengan Sunan Kalijaga. Nama kecilnya adalah Raden Prawoto.
Nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria, 18 km ke utara kota Kudus. Gaya berdakwahnya banyak mengambil cara ayahnya, Sunan Kalijaga. Namun beda dengan sang ayah, Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah yang sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan-keterampilan bercocok tanam, berdagang, melaut adalah kesukaannya. Sunan Muria seringkali dijadikan sebagai penengah dalam konflik internal di Kesultanan Demak. Ia dikenal sebagai pribadi yang mampu memecahkan berbagai masalah. Betapapun rumitnya masalah itu, solusi pemecahannya pun selalu dapat diterima oleh semua pihak. Maulana Raden Umar Said berdakwah dari Jepara, Tayu, Juwana hingga sekitar Kudus dan Pati. Salah satu hasil dakwanya lewat seni adalah lagu Sinom dan Kinanti. Naik lagi menuju makam. Iya, sedikit. Kondisi di makam Sunan Muria sangat ramai sekali peziarah, teman-teman. Untuk masuk ke Sunan Muria, dikarenakan pintu masuk dan pintu keluarnya berbeda, di sini banyak sekali orang yang berjualan kresek untuk tempat sendal kita. Dikarenakan kita berangkat pagi menuju makam, banyak sekali peziarah yang sudah datang dan berada di makam. Di sini ada yang menarik untuk para peziarah. Ada himbauan kepada peziarah agar berdoa dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan jangan meminta kepada orang yang sudah meninggal. Saat ini kita berada di Sunan Kudus atau disebut dengan Ja'far Shodiq. Di antara santri-santri paling tersohor dari alumni pesantren Ampel Denta yang didirikan oleh Sunan Ampel, terdapat sosok Ja'far Shodiq atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Ja'far Shodiq lahir dari keluarga bangsawan Kerajaan Demak. Jika ditarik lebih jauh lagi,
jalur keturunannya sampai ke nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Husain bin Ali radhiyallahu an. Ayahnya adalah Utsman Haji bin Ali Murtado, saudara kandung Sunan Ampel. Sebelum meninggal, ayahnya adalah Senopati atau Panglima Kerajaan Demak. Usai mangkat, Ja'far Shothiq menggantikan jabatan ayahnya untuk memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Demak. Melalui posisi Senopati, Ja'far Shothiq menyebarkan Islam di wilayah Demak. Selain menjabat sebagai Senopati, ia juga diangkat menjadi Imam Besar Masjid Agung Demak, serta menjadi qadhi atau hakim di kerajaan tersebut. Strategi dakwah yang diusung oleh Sunan Kudus yaitu melalui pendekatan seni dan budaya. Ia tidak langsung melarang masyarakat yang masih menganut kepercayaan animisme dan agama Hindu-Buddha, melainkan merangkul pelan-pelan. Berkat karisma dan keluasan pergaulannya, Ja'far Shothiq memperoleh simpati dari masyarakat. Berkat penerimaan dakwah yang disampaikan Ja'far Shothiq, wilayah Tajuk kemudian berganti nama dengan Kudus, yang diambil dari kata Al-Quds, sebuah kota suci di Yerusalem. Karena itulah Ja'far Shothiq dikenal dengan julukan Sunan Kudus. Sunan Kudus kemudian mengembangkan dakwahnya melalui akulturasi budaya dengan perlahan agar bisa diterima oleh masyarakat setempat. Terbukti, Masjid Kudus yang dibangun di masa dakwah beliau memiliki arsitektur unik. Menara masjidnya serupa dengan candi. Sunan Kudus berhasil mengompromikan arsitektur Islam Jawa, Hindu-Buddha, dan Tionghoa. Kita lanjut ke makam Sunan Kalijaga atau disebut dengan Raden Mas Said. Sunan Kalijaga adalah salah satu ulama Wali Songo yang dikenal paling luas pengaruh dan cakupan dakwahnya di tanah Jawa. Sejarah hidup Sunan Kalijaga tidak semulus yang dibayangkan. Sebelum menjadi pendakwah, ia adalah brahmacora alias penjahat. Riwayat kehidupan Sunan Kalijaga melintas batas era kerajaan di Jawa yang silih berganti. Ia menyaksikan perubahan sejak masa akhir kerajaan Majapahit, lalu Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, hingga awal Kesultanan Mataram Islam. Dilahirkan dengan nama Raden Said pada sekitar 1450 Masehi. Sunan Kalijaga merupakan putra Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban.
Sunan Kalijaga berdakwah dengan pendekatan seni dan budaya. Ia amat mahir mendalang dan menggelar pertunjukan wayang. Sebagai dalang, ia dikenal dengan julukan Ki Dalang Sida Prangti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumendung, atau Ki Unehan. Berbeda dengan pertunjukan wayang lainnya, Sunan Kalijaga tidak mematok tarif bagi yang ingin menyaksikan pertunjukan beliau, melainkan cukup dengan menyebut kalimat sodo atau 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuknya. Sekarang kita menuju ke makam Raden Patah atau Sultan pertama kali di Kerajaan Demak. Dari parkiran bus menuju ke makam, kita bisa naik ojek atau bentor. Di Demak juga ada peninggalan bersejarah, yaitu Masjid Demak yang dibangun oleh Wali Songo. Masjid Agung Demak merupakan masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak dibantu para Wali Songo pada abad ke-15 Masehi. Masjid ini masuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. Lokasi Masjid Agung Demak terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Berada tepat di alun-alun dan pusat keramaian Demak, Masjid Agung Demak tak sulit untuk ditemukan. Dari sisi arsitektur, Masjid Agung Demak adalah simbol arsitektur tradisional Indonesia yang khas serta syarat makna. Tetap sederhana namun terkesan megah, anggun, indah, dan sangat berkarismatik. Atap Masjid Agung berbentuk limas yang bersusun 3 merupakan gambaran akidah Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. Empat tiang utama di dalam masjid yang disebut dengan Soko Tatal atau Soko Guru dibuat langsung oleh Wali Songo. Di sebelah barat laut dibangun oleh Sunan Bonang, sebelah barat daya dibangun oleh Sunan Gunung Jati, sebelah tenggara dibangun oleh Sunan Ampel, dan sebelah timur laut dibangun oleh Sunan Kalijaga.
kita kembali ke cerita Raden Patah. Raden Patah merupakan raja atau sultan yang dipilih langsung oleh Wali Songo. Merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Sultan Demak yang berkuasa pada 1475 sampai 1518 Masehi ini sejatinya adalah pangeran dari kerajaan Majapahit, salah satu pendukung peradaban Hindu-Buddha terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah Indonesia atau Nusantara. Beberapa referensi menyebut bahwa Raden Patah adalah putra dari Bre Kertabumi atau Brawijaya V, sosok yang diyakini sebagai raja terakhir Majapahit. Ketika Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak bersama para wali Songo, Majapahit sedang menjelang keruntuhannya yang akhirnya nanti benar-benar terjadi. Sekian perjalanan kita ziarah ke para wali yang berada di Jawa Tengah. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.